Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار بنهجه إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون وتزودوا فإن خير زاد التقوى. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, kembali kita diperkenankan, kembali kita diizinkan untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah Jumat berjamaah. Tentunya kita tidak pernah bosan untuk terus meminta, berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah Jumat yang kita lakukan hari ini khususnya dan ibadah-ibadah kita pada umumnya, semoga semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan untuk baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di jalannya. Kita pun memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan langkah kaki kita, agar diteguhkan hati kita untuk terus bisa mengikuti jalannya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan ketakwaan, hanya dengan bekal keimanan yang bisa menjadikan kita hidup bahagia dunia, terlebih nantinya kita akan hidup bahagia di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, hari ini Allah memberikan kenikmatan yang sangat agung kepada kita. Hari ini Allah memberikan kenikmatan yang sangat besar kepada kita.
kenikmatan yang seharusnya kita banggakan, kenikmatan yang seharusnya menjadikan syukur kita kepada Allah menjadi syukur yang bertambah. Kenikmatan tersebut adalah kenikmatan kita bisa berada di dalam 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal saleh yang dikerjakan di 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Tidak ada amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal saleh yang dikerjakan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. Kemudian ketika para sahabat mendengar ini, mereka bertanya kepada Nabi, qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Wahai Rasulullah, apakah amalan jihad fisabilillah tidak bisa menandingi amal soleh yang dikerjakan di 10 awal daripada bulan Dzulhijjah? Apakah jihad fisabilillah yang pilihannya antara membunuh atau dibunuh, apakah amalan itu tidak bisa menandingi dari amal soleh yang dikerjakan di 10 awal daripada bulan Dzulhijjah? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, qala walal jihadu fi sabilillah. Jihad pun tidak bisa mengalahkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap amal soleh yang dikerjakan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. Kecuali satu, kata Rasulullah SAW. Ada satu amalan yang bisa menandingi itu. Apa? Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali hanya satu, yaitu seseorang yang keluar dari rumahnya dengan harta dan jiwanya, dengan persenjataannya, dengan kendaraannya, kemudian berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, falam yarji' min dzalika bi syai'in, kemudian tidak kembali kecuali hanya namanya saja. Dalam artian syahid fisabilillah, yaitu terbunuh di medan peperangan. Itulah amalan satu-satunya yang bisa mengalahi kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap amal soleh yang dikerjakan di 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saking istimewanya hari ini, saking mulianya hari ini, sehingga para sahabat atau para ulama mereka berselisih pendapat. Lebih mulia mana, lebih afdal mana antara 10 awal daripada bulan Dzulhijjah atau 10 akhir daripada bulan Ramadan? Sampai para ulama kemudian berselisih pendapat tentang masalah itu, sehingga disimpulkan dari pendapat para ulama bahwa di siang harinya antara 10 awal bulan Dzulhijjah dengan 10 akhir daripada bulan Ramadan, maka lebih mulia yaitu 10 awal daripada bulan Dzulhijjah di siang harinya.
Adapun malam harinya maka 10 akhir daripada bulan Ramadan lebih mulia dibandingkan dengan 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebegitu mulianya 10 awal daripada bulan Dzulhijjah ini. Tapi kita melihat banyak dari kaum muslimin kemudian tidak menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kita melihat orang biasa saja. Ketika sudah masuk awal bulan Dzulhijjah mereka biasa saja. Sholat sunnahnya biasa saja, sholat wajibnya biasa saja. Kita lihat sedekahnya yo begitu-gitu saja. Kita melihat amal solehnya yo tidak bertambah. Padahal Rasulullah SAW sudah menjelaskan kepada kita, sudah mengingatkan kepada kita bahwa amalan yang dikerjakan atau amal soleh yang dikerjakan dari tanggal 1 sampai 10 daripada bulan Dzulhijjah adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masih berada di tanggal 6 bulan Dzulhijjah. Paling tidak masih ada 4 hari di 10 awal daripada bulan Dzulhijjah ini. Maka kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan fa'akthiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Maka ketika kita berada di dalam 10 awal bulan Dzulhijjah ini, perbanyaklah untuk tahlil, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa takbir, dan perbanyaklah bertakbir kepada Allah dengan ucapan Allahu Akbar, dan perbanyaklah bertahmid kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwa sahabat Ibnu Umar dan sahabat Abu Hurairah yakhrujani ila suq, mereka berdua keluar untuk menuju pasar. Mereka berdua keluar menuju pasar sambil bertakbir. Fayukabbirani, mereka berdua bertakbir di jalan mereka. Maka manusia yang ada di pasar ketika itu mereka pun ikut bertakbir dengan takbirnya sahabat Abu Hurairah dan sahabat Ibnu Umar. Maka di sini para ulama menjelaskan bahwa takbir di sini ada 2, ada takbir mutlak dan ada takbir muqayyad. Kalau takbir mutlak itu bisa kita kerjakan dari awal bulan Dzulhijjah sampai 10 bulan Dzulhijjah tanpa dibatasi waktu, tanpa dibatasi dengan tempat. Di pasar kita bertakbir, bertahlil, bertahmid. Kemudian di jalan-jalan kita bertakbir, bertahmid, bertahlil. Kemudian kita berada di kantor kita bertakbir, bertahlil, dan bertahmid. Dimanapun kita berada di selain tempat-tempat yang terlarang, maka kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertahlil, bertakbir, dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takbir yang kedua takbir muqayyad, yaitu takbir yang diikat dengan tempat ataupun keadaan, yaitu yang dilakukan setelah sholat fardu 5 waktu, yang dimulai dari subuh di hari Arafah, ya, subuh di hari Arafah sampai nanti hari tasyrik di waktu asar, akhir tasyrik di waktu asar. Ini takbir muqayyad. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perbanyak takbir, perbanyak tahlil, dan perbanyak tahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amalan yang kedua yang bisa kita kerjakan di 10 awal daripada bulan Dzulhijjah ini adalah berpuasa. Sebagaimana hadis yang sahih disebutkan bahwa dari istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 hari daripada bulan Dzulhijjah ini. Jadi kita bisa berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah ketika kita menginginkan hal itu. Tapi apabila kita merasa berat dari berpuasa dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, maka kita bisa berpuasa di hari Arafah, yaitu hari yang ke-9 daripada bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
an saumi yaumi Arafah. Rasulullah pernah ditanya tentang puasa hari Arafah, yaitu tanggal 9 daripada bulan Dzulhijjah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu, setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Tentang keutamaan daripada puasa hari Arafah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, amalan yang berikutnya yang bisa kita kerjakan adalah berhaji atau umrah. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kunna nara annal jihada afdalul amal." Ya Rasulullah, kami para wanita melihat bahwa jihad itu adalah amalan yang paling besar. Afanujahid, apakah kami juga harus berjihad ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad al-hajjul mabrur. Jihad yang paling besar adalah haji yang mabrur. Maka ketika kita berada di 10 awal daripada bulan Dzulhijjah ini, ketika kita dimudahkan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan ibadah haji, maka kita kerjakan haji. Kemudian yang terakhir, walaupun ini bukan pembatasan, yang bisa kita kerjakan di dalam 10 awal daripada bulan Dzulhijjah nanti, yaitu kita menyembelih hewan kurban di tanggal 10 bulan Dzulhijjah ataupun di hari-hari tasyrik. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan rezeki, kemudian dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah sekali-kali dia mendekati tempat salat kami. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara binahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, di akhir khutbah atau khutbah yang kedua ini, khatib mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita sekarang berada di 10 awal daripada bulan Dzulhijjah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari-hari di mana amal soleh yang kita kerjakan akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan hari-hari ini untuk banyak beribadah kepada Allah. Kita gunakan sisa 4 hari ini, kita perbanyak untuk berzikir kepada Allah, bertakbir, mengerjakan amal soleh sebaik sekecil apapun daripada amal soleh itu. Kita songsong, kita gunakan waktu kita, jangan sampai kemudian berlalu waktu kita begitu saja. Hanya ini yang bisa kami sampaikan di kesempatan khutbah kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan akhirnya mari kita tutup dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشفي مرضانا اشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.